Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Pak Syaifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan saya membuat video ini dan topik pembahasan yang akan saya bawa, izinkan saya selaku pembicara di video ini untuk memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak tahu namanya ya. Bukan nanti kalau langsung saya ribet ya teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Farah Salima, saya kelas A, pendidikan sosiologi 2024 dengan NIM 104 140 56 240 17. Oke. Sebelum kita masuk ke tujuan saya, gimana nih kabar teman-teman semua? Kabar Pak Syaifuddin bagaimana? Semoga saya, teman-teman semua, dan tentunya Pak Syaifuddin, kita dimanapun dan kapanpun itu, semoga dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi kebahagiaan, kesehatan ya dalam melakukan aktivitas apapun yang sedang kita jalankan sekarang. Untuk teman-teman 2024, gimana rasanya kita akhirnya merasakan pertama kalinya UTS dalam perkuliahan gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kayak di SMP, di SD, SMP, SMA kayak kita sudah melewati nih, tapi untuk di perkuliahan ini kita baru saja memulai gitu ya. Semoga kita semua bisa terus semangat dalam berpendidikan di perkuliahan ini. Tujuan saya membuat video ini tuh apa sih? Oke, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas nilai UTS saya di mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Oke, ilmu sosial kita semua orang pernah merasakannya, tapi gak semua orang mengerti sosial itu bagaimana sih, apa yang ada di dalam ilmu sosial itu sendiri. Oke, di sini saya izin memberi informasi atau bacaan-bacaan yang sudah saya baca, izinkan saya memberitahu kembali gitu ya. Di sini ilmu sosial itu bidang ilmu yang mempelajari hubungan sesama manusia dengan lingkungannya, serta masyarakat yang ada di dalamnya. Oke, gimana sih kok sedalam itu ternyata kalau kita pelajari gitu ya. Mungkin orang-orang biasa bakal berbicara, ya udah ilmu sosial tuh artinya berinteraksi dengan manusia-manusia lain gitu. Tapi untuk yang mengerti ilmu sosial sendiri bahkan mempunyai jawaban secara mendalam, ilmu sosial itu seperti apa, sifat dari ilmu sosial itu seperti apa, bidang-bidang yang ada di dalamnya itu seperti apa, kajian-kajiannya tuh seperti apa gitu ya. Dimulai dari kajiannya, hubungan manusia dengan lingkungannya. Gimana kita mungkin dari keluarga dulu, kita dengan mama, kita dengan papa, bagaimana hubungan sosialnya itu seperti apa gitu kan, berbeda. Gimana kita menghadapi dua orang yang berbeda itu aja tuh terlihat gitu bedanya. Kita menghadapi mama seperti apa, menghadapi papa seperti apa gitu ya. Lalu setelah dari keluarga itu kita akan naik level lagi. Kita dengan tetangga dulu yang mungkin tidak satu rumah, tidak satu atap tuh, yang akan berbeda sekali gitu ya. Secara mendalam sifat mereka, kebiasaan mereka gitu. Lalu setelah dari tetangga, kita akan, saat kita berpendidikan, kita bertemu dengan teman-teman sebaya kita, kita mempelajari untuk seumuran kita tuh apa aja sih yang bisa kita lakuin. Mungkin hal yang biasa kita lakuin tidak terbiasa di orang tersebut, dan hal yang tidak biasa di kita
mungkin terbiasa di orang tersebut, orang lain maksudnya yang teman sebaya kita. Kayak apa ya, setelah kita pun bagaimana saat kita menaiki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti saat kita TK ke SD, itu kan pasti kan perbedaannya sangat berbeda gitu ya. Gimana TK tuh kita masih apa tuh hitungin gitu, diliatin kayak setiap menit kita masih dipantau gitu ya. Mungkin saat kita SD kita terbiasa dengan abis dianterin ke sekolah kita ditinggal yang nganterin mungkin mama atau papa gitu ya. Lalu kita akan bertemu mereka lagi saat kita pulang sekolah tuh. Jadi mungkin beberapa jam kita harus belajar tanpa orang tua kita yang kayak mungkin sejak lahir kita tuh sudah bersamanya, tiba-tiba kita diajarkan untuk tidak bersamanya dalam waktu yang beberapa jam. Lalu nanti kita akan naik level berikutnya di SMP dan SMA, bagaimana kita belajarnya tuh bertambah ya, jamnya tuh bertambah, atau waktu yang membuat kita lebih di luar tuh lebih lama, berpisah dengan orang tua itu lebih lama, dan kita harus terbiasa itu. Apalagi kita sudah di pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang dia tuh dari luar kota, yang demi pendidikan mereka tuh bisa demi mengejar pendidikan mereka tuh telah gak apa-apa kita beberapa tahun gitu tanpa orang tua gitu. Itu termasuk yang oke sekali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan bagaimana kita berinteraksi, bukan hanya berinteraksi, bagaimana kita kayak kita melihat orang nih, kita mungkin inilah perbedaan orang-orang awam yang mungkin tidak mempelajari gimana ilmu sosial itu ada, lalu secara mendalam ilmu sosial secara mendalam itu akan berbeda dengan kayak orang-orang biasanya yang kayak ya udah mereka tuh hanya tahu ya udah ilmu sosial bagaimana kita berinteraksi, ya udah kita berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain gitu. Orang-orang LGBT kenapa ya, mungkin kayak orang lain langsung kayak bilang orang tersebut tuh jijik deh, dia tuh masa suka sesama jenis, atau harusnya suka ini kenapa jadi suka ini gitu. Nah, untuk kita yang mengerti ilmu sosial sendiri, kita nggak bisa tuh kayak langsung jijik banget ya dia gini-gini, kok dia suka sama segini sih gitu. Tapi kita meneliti dulu kenapa dia melakukan ini. Ada mungkin kayak mungkin di masa-masa sebelumnya dia tuh pernah melakukan apa atau terjadi apa sampai dia tuh melakukan ini gitu. Nah, kayak ya begitulah. Kayak selanjutnya ini ada gimana sih pentingnya ilmu sosial tuh bagi kita semua tuh apa sih gitu ya. Ilmu sosial itu kita membantu memahami dunia dan perubahan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan lain. Contohnya kan banyak nih ya bidang-bidangnya perubahan dalam, bisa termasuk iklim, budaya, lalu pendidikan, bahkan ya teknologi, terus masalah perubahan kesehatan gitu. Kayak kita mempelajari itu semua ya ternyata. Kayak kenapa sih kita kayak penting banget gitu.
Karena di dalam bidang-bidang tersebut, di bidang-bidang itu sendiri kayak banyak banget nih aspek-aspek yang kenapa sih terjadi perubahan di dalam misalkan iklim. Kita kan tidak tahu ya, mungkin orang tuh kayak bisa aja kayak ngomong, ya udah tinggal ikutin aja, ini dunia mau ngapain aja, ya udah kita jalanin aja gitu. Tapi kita ini sebagai yang mendalami ilmu sosial, kita tidak bisa ngomong gitu aja ya. Tapi kita berusaha meneliti. Oh, ternyata tuh sampai kita menemukan jawabannya. Sampai kita ngomong, oh ternyata tuh iklim tuh berubah-ubah karena begini gitu ya. Di bulan-bulan ini kok panas ya, terus di bulan-bulan selanjutnya kok hujan mulu ya gitu ya. Lalu terhadap pendidikan, kenapa pendidikan berubah-ubah sih? Kalau mungkin kayak orang-orang yang biasanya, oh itu tergantung menteri gitu. Sebenarnya iya sih, betul ya. Cuman kita juga melihat nih, orang tersebut yang menjadi menteri ini, ya kenapa gitu mengubah-ubah sistem pendidikan. Mungkin yang di Indonesia dulu ya, dia tuh mengambil dari ranah mana sih? Dia mengambil inspirasi dari mana sih mengubah-ubah pendidikan Indonesia ini, sampai kita tuh sebagai mungkin generasi Z ini banyak sekali nih menjadi korban. Kayak mulai dari pendidikannya, sistem pendidikannya gimana, karena mulai muncul kan jalur-jalurnya tuh yang tadinya hanya cukup dengan ilmu nilai, kita jadi ada zonasi, ada umur, bahkan jalur disabilitas atau yang khusus itulah banyak ya khususnya. Entah faktor dari orang tua juga masuk ya, ternyata ada gitu. Lalu ya dan lain sebagainya. Oke. Dan komunikasi sendiri, bagaimana kita dengan beda umur aja, kita dengan teman kita sebaya, atau kita dengan orang tua, kita dengan guru, kita dengan tetangga yang mungkin lebih tua, terus dengan yang lebih muda dari kita tuh menghadapi mereka itu semua berbeda-beda. Seperti kita ke orang tua, kita salaman, kita yang bersalaman seperti ini, benar kita mencium tangan mereka. Lalu dengan adik yang lebih muda dari kita, dia yang mencium tangan kita, itu suatu perbedaan ya. Contoh ilmu sosial itu, nah kita bisa menggunakan bidang antropologi, sejarah, arkeologi untuk menggambarkan bagaimana manusia mengembangkan alat dan waktu dari waktu ke waktu. Antropologi sendiri itu bagaimana kita bukan menghadapi, tapi kayak kita memberi respon atas perbedaan, entah budaya, entah adat istiadat yang ada, atau bahkan agama, atau bahkan gender, kelas sosial sendiri. Itu tuh kayak memberi kita gimana sih cara kita menghadapi itu gitu loh. Nah, kita bisa saling bertoleransi dalam beragama, lalu kita bisa menghormati kebudayaan yang ada, perbedaan yang ada, gender orang tersebut tuh apa, terus asal lahir orang tersebut tuh apa, kebudayaan yang biasanya dilakukan di wilayah orang tersebut tuh apa, dan istiadat yang ada di wilayah tersebut orang tersebut tuh apa gitu. Kita tidak diberi batasan bagaimana kita mencari wawasan yang luas. Maksudnya wawasan itu tuh tidak ada batasan untuk orang manapun, untuk dari manapun dan siapapun itu orangnya, kita tidak diberi batasan untuk berwawasan gitu ya. Dan kenapa ilmu sosial itu penting? Karena kita bisa lebih membangun lingkungan kita, masyarakat kita, dari kita sendiri ke orang lain, bahkan kita sendiri dengan suatu kelompok. Itu tuh bisa membangun dengan secara lebih baik kalau kita bisa memahami ilmu sosial itu sendiri secara mendalam. Dan emang kenapa sih kenapa bisa lebih baik gitu? Karena kita di dalam ilmu sosial itu kita diajari bagaimana
berkomunikasi yang baik, berkontak sosial yang baik, dan berinteraksi sosial dengan baik. Dan di dalamnya itu banyak sekali aspek-aspek yang membuat kita tuh memahami gitu. Oh ternyata tuh kelompok ini tuh seperti ini karena latar belakang mereka tuh seperti ini gitu. Oh kenapa orang tersebut melakukan ini, ternyata tuh di belakangnya itu banyak sekali alasan-alasan yang membuat mereka seperti itu. Mungkin kalau orang-orang biasa melihat suatu kelompok atau suatu individu melakukan hal yang yang tidak biasa gitu di mata mereka, kayak mungkin mereka ini orang aneh banget, ini orang kenapa sih, kayak kenapa, pokoknya aneh banget, kenapa gitu ya. Tapi kita selaku orang-orang yang mempelajari ilmu sosial sendiri, kayak kita bukan hanya mungkin ada beberapa yang masih ngomong seperti itu, tapi setelah itu kita mencari jawabannya. Oh kenapa ya dia melakukan itu, oh kenapa ya kelompok tersebut tuh melakukan itu gitu, dengan alasan apa ya, di belakang mereka tuh mempunyai alasan apa ya untuk melakukan itu, yang kayak bisa aja sih orang lain tuh berpikir aneh-aneh, tapi kita sebagai yang mendalami sosial lebih baik kita meneliti dulu apa yang terjadi di belakang kejadian tersebut gitu ya. Lalu cabang-cabang ilmu sosial tuh ada apa aja sih? Kayak yang pertama antropologi, bagaimana kita merespons suatu perbedaan, entah perbedaan itu dari kebudayaan dia, maksudnya seseorang atau kelompok ini, suatu kelompok atau suatu individu, perbedaan dari kebudayaan, adat istiadat, gender maupun kelas. Lalu dari ekonomi kita melihat ya banyak sekali, karena kita di dunia ini tidak ada yang kita tuh di dunia ini nggak yang satu garis lurus, nah ini kita semua, itu tidak, tapi ada yang di bawah, ada yang di bawahnya lagi, dan bahkan ada yang di bawahnya lagi gitu. Kayak kita gimana ya, kita melihat itu tuh harus bagaimana ya, kita tuh merespon itu tuh harus bagaimana ya, perbedaan perekonomian di dunia itu kita harus melihat dengan kacamata apa lagi, dan harus merespon dengan jawaban apa lagi gitu. Ilmu politik, bahkan jangankan kita sebagai individu yang secara tidak sadar kita berpolitik. Nah, seperti yang yang Pak Ubed pernah ngomong, kita ke kampus aja kita sudah berpolitik ya. Kita naik Transjakarta itu sih kita sudah berpolitik dengan manusia-manusia, dengan uang, dengan yang lainnya ya. Jangankan untuk negara ya, kita sendiri saja dalam berpolitik itu banyak sekali pendapatnya, banyak sekali yang berbeda-beda ya. Nah, sosiologi ini seperti yang tadi saya bilang, kita memahami secara kemasyarakatan, secara hubungan yang lebih luas lagi, secara cara berkelompok. Kenapa ya kelompok ini pendapatnya beda dengan kelompok yang lain gitu. Mungkin kayak kalau orang-orang awam biasanya ya udah karena mereka beda kelompok gitu, jadi ya udah merasa ada perbedaan di tengah-tengahnya. Tapi kita sebagai yang mendalami ilmu sosial, ternyata kelompok ini tuh begini ya, dalamnya kan dalam kelompok itu bisa saja lebih dari 3 orang atau bahkan lebih dari 10 orang. Banyak ya kita kelompok-kelompoknya. Mulailah dari sekarang untuk menyadari hal-hal apa saja di sekitar kita yang terjadi, agar itu bukan hanya jadi suatu bahan penelitian, tapi juga jadi suatu bahan pembelajaran bagi kita sendiri, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin saja hal yang sudah terjadi di orang lain bisa terjadi di diri kita, entah besok atau entah beberapa tahun yang akan datang gitu. Jadi kayak suatu menjadikan kita pembelajaran gitu loh. Jadi ternyata dia terjadi ini karena dia melakukan ini. Nah kita kayak yang menurut kita kayaknya bakal kejadian di aku deh. Jadi kayak kita tuh harus melakukan apa gitu agar tidak terjadi yang
suatu masalah gitulah. Oke, sekian dulu video pembahasan tentang ruang lingkup ilmu sosial yang saya bawa. Mungkin tidak secara rinci sekali ya, karena yang saya ambil hanya beberapa. Semoga ini bisa berguna ya bagi teman-teman. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua dan Pak Syaifuddin tentunya selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Oke. Sekian, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.